Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Cahyani dari kelas E13 dengan NIM 22 13 06 22 49 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Untuk memenuhi tugas kajian literasi strategi pembelajaran mengajar di SD, dosen pengampu Pak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas metode mind mapping dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Pengertian model pembelajaran mind mapping. Perlu kita ketahui semua, mind mapping ini merupakan istilah teknik pemetaan pikiran untuk membantu membuka seluruh potensi dan kapasitas otak yang masih tersembunyi. Pemetaan pikiran ini akan melibatkan kedua sisi otak secara bersamaan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belajar berbasis pada konsep peta pikiran atau mind mapping merupakan cara belajar yang menggunakan konsep pembelajaran Comprehensive Total Mind Learning atau yang kita singkat TML. Karena menggabungkan visualisasi pikiran, kreativitas, fokus, dan kolaborasi. Visualisasi pikiran ini menggambarkan tentang ide secara visual. Kreativitas memanfaatkan gambar dan warna. Fokus memusatkan satu konsep utama. Kolaborasi mendukung diskusi dan kerja tim. Lanjutan pengertian model pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran menurut Deporter tahun 2010 halaman 225. Metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Peta pikiran terbaik adalah peta pikiran yang warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan simbol. Biasanya tampak seperti karya seni. Mind mapping merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, yang memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Ini berarti mengingat informal akan lebih mudah dan lebih diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan tradisional. Kekurangan metode mind mapping. Menurut Kirana tahun 2007 menjelaskan adanya dua kelemahan metode pembelajaran mind mapping sebagai berikut. 1. Hanya murid yang aktif terlibat. Maksudnya adalah metode ini cenderung lebih efektif untuk siswa yang aktif dan kreatif. Siswa yang pasif atau kurang percaya diri mungkin tidak terlibat sepenuhnya, sehingga partisipasi siswa tidak merata. Ketidakmerataan partisipasi ini tidak menyebabkan beberapa siswa tidak mendapatkan manfaat penuh dari metode mind mapping. Siswa yang kurang terlibat mungkin ketinggalan dalam memahami materi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau menunjukkan pemahaman mereka yang dengan cara efektif. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran di kelas, di mana hanya siswa yang lebih aktif yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari metode ini, sementara yang lain mungkin mengalami
ketertinggalan. 2. Mind mapping atau peta konsep murid bervariasi sehingga guru akan kewalahan. Maksudnya adalah setiap siswa mungkin membuat mind mapping dengan struktur dan gaya yang berbeda. Ini mencerminkan pemahaman dan kreativitas mereka masing-masing. Hal ini bisa membuat guru merasa kesulitan untuk menilai dan memberikan umpan balik secara konsisten karena harus menyesuaikan dengan berbagai bentuk dan pendekatan. Guru harus menyesuaikan cara mereka menilai setiap mind mapping karena setiap karya memiliki struktur, gaya, dan pendekatan yang berbeda-beda. Ini memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar karena guru harus memahami setiap mind mapping secara individual dan memberikan umpan balik yang relevan sesuai dengan karakteristik uniknya. Dengan demikian, variasi konsep dalam membuat mind mapping, guru mengalami kewalahan dan juga harus mengelola berbagai bentuk gaya dan pendekatan yang berbeda-beda dari setiap siswa, serta memastikan konsistensi dalam penilaian dan umpan balik yang mereka berikan. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan metode mind mapping, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kepentingan ide dapat terlihat secara jelas. Di dalam mind mapping ini dapat mempermudah kita untuk melihat kepentingan ide dalam suatu pokok bahasan. Dengan menggunakan mind mapping, maka kita akan dapat dengan cepat mengetahui ide mana yang bisa dijadikan pokok pembahasan dari suatu bab atau setiap bab. Karena mind mapping menggunakan kata kunci yang mewakili ide dalam suatu pokok pembahasan. 2. Hubungan antar konsep yang mudah dilihat. Dalam suatu pokok pembahasan, tidak dipungkiri terdapat hubungan antara subbab satu dengan subbab yang lainnya. Dengan menggunakan mind mapping, maka akan lebih mudah terlihat hubungan antar subbab sehingga memudahkan kita untuk mempelajari bab baru dan juga dapat digunakan untuk mereview ulang bab yang telah kita pelajari sebelumnya. 3. Dengan menggunakan mind mapping, kita dapat dengan mudah mengupdate informasi baru. Menggunakan mind mapping ini akan memudahkan kita untuk menambah suatu informasi ke dalam suatu bab pembahasan, kemudian tinggal menambah satu cabang saja pada mind mapping yang telah dibuat. Berbeda dengan catatan linear yang terkesan monoton dan susah untuk menambahkan informasi baru. Mind mapping jauh lebih menarik perhatian siswa dan membuat siswa menjadi lebih efektif dalam mempelajari metode mind mapping. 4. Mind mapping mempunyai pola yang unik. Bentuk visualisasi dari mind mapping memiliki bentuk yang unik dan menarik. Ini disesuaikan dengan bentuk dan sel saraf yang ada di dalam otak kita, sehingga memudahkan bagi otak manusia untuk belajar dan meningkatkan pemahaman. Selain memiliki bentuk yang mirip saraf otak, mind mapping juga menggunakan warna-warni yang menarik yang disukai oleh mata, sehingga informasi visual yang diterima oleh mata dapat
secara langsung tersalurkan ke otak dan langsung dapat diproses. 5. Mind mapping bersifat open-minded atau pikiran terbuka. Dengan menggunakan mind mapping, maka dapat menutup kemungkinan untuk lebih kreatif lagi. Karena dalam membuat mind mapping, kita tidak menutup kemungkinan untuk lebih kreatif lagi. Karena dalam membuat mind mapping, kita tidak hanya melibatkan unsur huruf dan angka saja. Namun, dalam pembuatan mind mapping ini juga melibatkan warna dan juga melibatkan gambar dan kata kunci yang selalu dapat mengasah kreativitas kita dalam metode mind mapping. Cara mengatasi kekurangan metode mind mapping. 1. Hanya guru yang aktif terlibat. Cara mengatasinya dengan cara kita melibatkan siswa dalam pembuatan mind mapping. Guru dapat mengubah peran mereka dari pencipta utama menjadi fasilitator. Misalnya, guru bisa memulai mind mapping dengan beberapa cabang utama dan kemudian meminta siswa untuk menambahkan cabang-cabang lain atau detail. Selanjutnya, kerja kelompok. Kerja kelompok ini membuat siswa dalam kelompok kecil untuk membuat mind mapping secara bersama. Dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kerja kelompok. Setiap anggota kelompok dapat diberi tanggung jawab untuk mengembangkan bagian tertentu dari pembuatan mind mapping. Sesi diskusi. Setelah membuat mind mapping, kita melakukan diskusi kelas untuk membahas berbagai aspek dari peta yang dibuat siswa atau yang sudah dikonsep dari siswa. Ini memungkinkan siswa untuk berintegrasi berbagai ide dan mendapatkan wawasan lebih lanjut dari teman-temannya. Mind mapping 2. Mind mapping murid bervariasi sehingga guru kewalahan. Cara mengatasinya ialah dengan memberikan panduan dan kriteria jelas. Memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana membuat mind mapping dan kriteria penilaian spesifik. 2. Penggunaan template. Penggunaan template mind mapping. Guru juga menyediakan template mind mapping dasar yang dapat diisi oleh siswa. Ini memastikan ada beberapa keseragaman dalam format, meskipun isinya dapat bervariasi. 2. Teknologi dan alat digital. Menggunakan alat digital seperti aplikasi mind mapping bisa membantu dan memiliki alat fitur yang menilai secara otomatis dan menyimpan semua mind mapping siswa di satu tempat, sehingga memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran. 3. Pembuatan peta yang tidak terstruktur. Cara mengatasinya, peta yang tidak struktur ini menyebabkan kekacauan visual dalam pembuatan mind mapping. Dan cara mengatasinya dengan menggunakan simbol dan ikon. Simbol dan ikon dapat digunakan untuk mewakili ide atau informasi tertentu, membuat mind mapping lebih visual dan mudah dipahami. Misalnya menggunakan ikon lampu untuk ide atau ikon buku untuk sumber informasi. B. Buat cabang dengan bentuk yang teratur. Pastikan setiap cabang memiliki ruang yang cukup dan tidak terlalu berdekatan satu sama lain. Buat cabang utama lebih besar dan subcabang lebih kecil
untuk menunjukkan tingkat kepentingannya. Ini juga membantu mind mapping dari tampak berantakan. Keempat, keterbatasan pemahaman yang dangkal. Mind mapping seringkali berfokus pada kata kunci dan frasa pendek yang dapat menyebabkan pemahaman dangkal karena kurangnya penjelasan mendalam atau konteks dalam penggunaan mind mapping. Cara mengatasinya ialah sebagai berikut. Tambahkan catatan atau penjelasan di sekitar kata kunci atau cabang utama. Tambahkan catatan atau penjelasan yang singkat memberikan konteks tambahan. Ini membantu menjelas ide lebih detail dalam memastikan pemahaman yang lebih baik. Dan menggunakan pertanyaan mengarah. Pertanyaan mengarah ini dapat juga mendorong pertanyaan kritis pada siswa. Misalnya, mengapa peta konsep ini penting dalam penjelasannya, atau bagaimana ini terjadi dalam peta konsep mind mapping. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya penjelasan dari saya. Dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.